adalah nama Tuhan yang kami sembah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan di dalam Alkitab itu Yud He Vav He, bukan Allah Subhanahu wa taala. Coba itu Ibu, kita teliti di Lukas 6:12 coba Ibu. Yang Ibu sembah itu yang Ibu katakan tadi atau apa? Coba kita share ya. Nama itu tidak boleh sembarang disebut. Nama siapa Yusehewa itu? Aduh, sudah dijelasin itu nggak boleh sembarang disebut untuk orang Israel. Makanya nggak dituliskan itu nama itu di Perjanjian Baru. Jangan kau cari nama itu di Perjanjian Baru karena nama itu jadi sudah sebenarnya menyembah ke Yesus atau ke Allah sebenarnya. Saya tanya Pak, dulu Bapak Yesus itu. itu adalah Yod He Vav He yang zohir. Bapak baca surat Al-Hadid ayat 3, Pak. Allah itu yang nyata dan yang tidak nyata, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, Yesus itu adalah Allah yang nyata, yang kelihatan. Bapak itu nggak kelihatan. Berarti ya, Ibu menyembah bukan pada Allah yang berkuasa, yang nyuruh Yesus menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Allah Anda itu kelihatan dan tidak kelihatan. Anda jelaskan sama saya, Allah Anda itu zohir dan batin. Kamu jelasin sama saya. Memang di Islam kepercayaannya seperti itu, bahwa Allah itu wal awalu wal akhiru. Ya, tidak ada akhir dan tidak ada awal. Itulah Yesus. Tadi kan sudah ditunjukkan Wahyu 1:8. Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Lalu Bapak itu siapa? Ya, itu, ya, saya tanya. Jadi, ya. Lebih tinggi mana Bapak dengan Yesus? Gak ada lebih tinggi sama, Pak. Hakikatnya Allah. Jadi sekarang saya tanya, roh saya dan tubuh saya lebih tinggi mana? Ya, roh saya dan tubuh saya ini loh, lebih tinggi mana? Dalam hal apa ya? Dalam hal apa? Loh kan? Dalam hal apa? Aduh. Iya kan, tingginya dari. Jadi begini Pak ya. Hakikatnya yang namanya Bapa, Firman dan Roh Allah itu setara, satu Allah yang sama. Tetapi di dalam fungsinya itu berbeda-beda. Itu adalah prinsip yang di dalam Alkitab kita. Firman Allah dan Roh Allah itu keluar dari dalam diri Allah. Allah yang tidak kelihatan itu disebut Bapa, yang kelihatan disebut Sang Firman. Udah enggak? Oh begitu. Oke, kalau begitu kan sebenarnya kan di ayat Injil itu tidak ada yang mendasarin untuk menyembah Yesus kan. Maka mestinya Ibu menyembah Bapa. Kalau Bapak tidak menyembah Yesus, Bapak nggak akan sampai kepada Bapa. Karena Yesus itu adalah bait kudusnya Allah. Yesus dikatakan segala kepenuhan kealahan. Itu diam di dalam sebenarnya Yesus itu lebih hebat ya, lebih super ya. Yesus itu adalah Allah yang dalam wujud manusia. Anda tidak menyembah Yesus, Anda tidak menyembah Allah. Oh, gitu. Ya. Jadi Yesus itu Allah. Jadi nanti Bapaknya di mana itu, Bu? Bapak nggak kelihatan, Pak. Putra Giring. Bapak nggak kelihatan. Bapak itu terang. Bapak itu nggak berwujud. Misteri. Bukan, Bapak itu tidak punya bentuk, tidak punya wujud. Allah yang bisa kita lihat itu namanya Sang Firman atau Yesus. Jadi kita tuh Ibu itu disuruh nyembah yang berbentuk itu ya. Kalau yang di atas itu bukan. Bapak itu ketika kita menyembah Yesus itu sama dengan kita menyembah Bapak itu sendiri, sama saja. Oh, jadi fungsi set efek. Pak Putra coba lihat di layar Pak Putra. Set efeknya, set efek lah. Kalau saya menyembah Yesus, nggak bisa. Sekarang saya tanya, tubuh saya dan roh saya itu beda apa sama? Beda fungsinya itu. Pak Putra, lihat layar dulu. Saya tanya, tubuh Sofiato itu Sofiato apa bukan? Kalau roh itu belum tentu Sofiato ya. Tapi kalau fisik. Berarti saya kemasukan rohnya lain. Rohnya Sofiato bukan Sofiato. Kesurupan, Bu. Bukan, kalau roh itu nggak ada namanya. Rohnya Sofiato bukan Sofiato. Kacau deh. Pak Putra lihat layar dulu. Oke, Pak Putra lihat layar dulu. Yes. Allah itu Bapa, Anak dan Roh itu disebut Allah. Makanya kita golongkan itu menjadi Trinitas. Bapa, Anak dan Allah itu adalah Allah yang esa. Paham? Itu yang disebut kita sebut Trinitas. Oke. Allah, Bapa, Anak dan Roh itu adalah Allah yang esa.
Sudah paham? Paham. Nah, jadi kalau saya nyembah oke, sabar, Yesus, sabar. Kita mengenal Yesus, sabar. harus Bapak, Anak, dan santai. Roh. Anak itu siapa? Anak itu Firman. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, Firman itu adalah Allah. Nah, Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah jelas, Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Yang ketiga ini, yang Yesus adalah nyata pada manusia. Yesus ini adalah pernyataan Allah yang nyata yang bisa kita lihat. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana bukanlah Bapa itu kepada kami? Udah jelas. Yang berikut, Yesus itu dari sorga. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 21. Ke tempat aku pergi tidak pernyataan ayat yang lain itu menunjukkan Yesus itu dari sorga. Sekarang saya tanya, Nabi kamu dari sorga atau dari Arab? Bukan. Itu manusia biasa yang kemudian manusia biasa. Apakah selevel dengan Yesus? Ya enggak selevel ya, karena di sini Yesus dikatakan orang Tuhan gitu, manusia yang dituhankan. Manusia yang dituhankan bagaimana? Memang Yesus Tuhan bukan dituhankan. Kan begini Pak, bukan cuma Yesus Tuhan. Yesus bukan cuma kan Tuhan. manusia Yesus Allah. yang kemudian Yesus dilantik. Oh ya, gimana? Jangan pelantikan mitos kamu itu, sejarah palsu itu yang dibuat kamu. Yesus sudah dijelaskan di sini. Ya, boleh apa kurang jelas? Lanjut kali. Jelas Pak pilih. Pak Putra. Aduh, tolong dengerin ya, saya dulu. Tolong dengerin saya dulu. Ya gantian yang tanda jelasin. Ya, Sudahlah.